Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Saida Zulia Hija Dwi Putri Utami dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sesuai judul di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran anak usia dini di era 4.0 dan pembelajaran anak usia dini di rumah. Nah, yang pertama, apa sih pembelajaran 4.0 sendiri? Nah, kita mengulas dari 4.0 sendiri. 4.0 sendiri diambil dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional yang merupakan salah satu bentuk kecerdasan manusia. Nah, revolusi industri sendiri yang pertama yaitu pada tahun 1776 ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Revolusi industri yang kedua dimulai pada abad ke-20, ditandai dengan ditemukannya listrik oleh Thomas Alva Edison. Revolusi industri yang ketiga yaitu ditemukannya mesin gerak yang mampu beroperasi secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Nah, saat ini kita dihadapkan oleh yang namanya revolusi industri 4.0 yang berciri khaskan penggabungan teknologi digital dengan teknologi cyber. Dan negara Jerman merupakan negara pencetus dari istilah revolusi industri 4.0 ini sendiri. Setelah memahami pengertian revolusi industri 4.0 ini, selanjutnya kita akan memahami pengertian dari pembelajaran 4.0. Nah, pembelajaran 4.0 sendiri ialah suatu program pembelajaran yang dibuat untuk mewujudkan pendidikan berbasis teknologi. Nah, aspek yang harus ada dalam pembelajaran di era 4.0 sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu mengamati, kedua memahami, ketiga mencoba, keempat mendiskusikan, dan yang kelima adalah meneliti. Nah, untuk pembelajaran anak usia dini di era 4.0 sendiri banyak sekali. Nah, harus mencakup yang 5 tadi ya. Nah, setelah tadi kita memahami apa itu revolusi industri 4.0, apa itu pembelajaran di era 4.0, dan aspek-aspek yang harus dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran di era 4.0 ini. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa pembelajaran anak usia dini di era 4.0 sendiri yang pertama yaitu mengamati. Nah, dari situ di era teknologi seperti ini banyak sekali hal yang bisa diamati oleh anak. Nah, dari situ anak akan memahami apa itu sebuah teknologi, misal apa itu sebuah komputer, apa itu suatu ilmu yang terdapat dalam teknologi tersebut atau yang ditampilkan dalam teknologi tersebut. Nah, setelah itu anak akan mencoba membuatnya. Anak akan mencoba suatu hal dari yang mereka amati dan mereka pahami. Dari situ, anak akan mendiskusikan kepada orang tua dan guru bagaimana, apakah ini benar, apakah ini salah, mana yang kurangnya. Nah, dari situ anak akan mengetahui setelah diberitahu oleh orang tua dan guru. Nah, ini loh yang salah, ini loh kekurangannya, ini loh kelebihannya. Nah, dari situ anak bisa memperbaiki ataupun menambahkan yang kurang. Karena dari mendiskusikan tadi, anak dapat memahami dan anak dapat meneliti mana saja yang harus ditambahkan, mana saja yang menjadi kelebihannya. Nah, seperti itu. Itulah aspek yang harus ada dalam pembelajaran anak usia dini di era 4.0 ini. Nah, bagaimana sih kita menghadapi pembelajaran anak usia dini di era 4.0 dan pembelajarannya itu di rumah. Nah, sekarang ini kita dihadapkan oleh yang namanya pandemi COVID-19, di mana semua pekerjaan harus dilakukan di rumah. Begitu juga pembelajaran anak usia dini yang biasanya di sekolah, sekarang hanya boleh di rumah. Nah, bagaimana sih pembelajaran anak usia dini di rumah? Dengan menggunakan teknologi tentunya, memanfaatkan semua teknologi yang ada di era 4.0 sendiri. Nah, di sini saya punya tips bagaimana cara menghadapi pembelajaran anak usia dini di rumah menggunakan teknologi 4.0. Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi yang ada di era 4.0 ini untuk pembelajaran. Nah, tadi seperti hakikat awal pembelajaran anak usia dini di era 4.0. Nah, pembelajaran di rumah pun harus menggunakan teknologi 4.0. Di antaranya misal anak memahami dan mengamati
dari teknologi yang ada, misal lewat YouTube, video, atau guru menjelaskan lewat video call, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah orang tua berperan aktif dalam pembelajaran anak usia dini di rumah. Ini juga salah satu tips yang sangat penting karena anak usia dini belum mahir atau belum bijak dalam menggunakan suatu teknologi. Anak harus diawasi oleh orang tua. Yang ketiga adalah guru atau pendidik dan orang tua harus saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini juga merupakan hal yang penting. Guru dan orang tua dapat mendiskusikan tadi, misal dari anak sudah mengamati, anak sudah memahami, anak sudah mencoba. Nah, dari sini anak akan mendiskusikan, misal anak bertanya kepada orang tuanya, bagaimana, apakah ini sudah baik atau enggak, pekerjaan saya apakah sudah benar ataukah ada yang perlu ditambahkan. Nah, dari situ bila orang tua tidak tahu bisa menanyakan kepada guru. Nah, begitu pula misal orang tua ingin menanyakan bagaimana perkembangan peserta didik selama di rumah. Nah, di situ juga orang tua dapat menanyakan kepada guru, misalnya di lewat WhatsApp atau lewat chat yang lain atau lewat media yang lain, misal video call langsung dengan anak, antara guru dengan anak. Dari situ guru bisa menilai, oh perkembangan anak ini lumayan pesat, atau oh sepertinya perkembangan sosialnya harus ditambah kembali. Nah, dari situ makanya kenapa komunikasi dengan orang tua dengan guru itu sangat penting. Dan tips yang keempat adalah gunakan bermacam media agar anak tidak mudah bosan. Tentu saja kita selama di rumah tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak hanya seminggu, bahkan bisa sampai sebulan atau berbulan-bulan. Nah, sekian dari saya tentang pembelajaran anak usia dini di era 4.0 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next video.